Halo semuanya, kami dari kelompok C kelas E akan membahas tentang Carcinex daxinensis, spesies ikan gua yang hidup di lingkungan bawah tanah dengan adaptasi yang luar biasa. Dengan anggota kelompok kami yaitu ada Riang Prashila, Eva Murtiana, Nisa Isneni, Vika Maya Maharani, dan Nur Aini Widastuti dengan bimbingan dari Ibu Aswi, Andrea Sari, Rofikoh, SSI, MSC. Dengan melalui video ini, kami akan mengenal lebih dekat mengenai morfologi, habitat, dan adaptasi Carcinex daxinensis. Selamat menyaksikan ya. Carcinex daxinensis awalnya termasuk ke dalam kelompok ikan gua tanpa mata bernama Oreonex anophthalmus. Nah, setelah dilakukan kajian ulang, ikan ini dipisahkan ke dalam genus baru bernama Carcinex karena memiliki perbedaan bentuk tubuh dan genetik yang jelas. Populasi ikan gua dari daerah Daxin, Guangxi kemudian diidentifikasi sebagai spesies baru dan dinamakan Carcinex daxinensis. Jadi, spesies ini itu diyakini mulai berkembang terpisah dari kerabat terdekatnya sekitar 6 juta tahun yang lalu akibat perubahan lingkungan dan juga pembentukan sistem gua di wilayah Kars Tiongkok Selatan. Nah, dari 7 spesies dalam genus Carcinectes yang memiliki kekerabatan paling dekat dengan Carcinectes daxinensis adalah Carcinectes anophthalmus. Kenapa? Karena dua spesies tersebut memiliki morfologi yang sangat mirip dan hanya sedikit perbedaan di antara mereka. Kalau Carcinectes anophthalmus memiliki tubuh ramping dan memanjang sekitar 25,3 sampai 36,9 mm dan tidak bersisik, memiliki warna pucat hingga transparan, kepala berbentuk pipih dengan hidung berbentuk tabung, dan tidak memiliki mata sebagai adaptasi dalam lingkungan yang gelap. Yang membedakannya dengan Carcinectes daxinensis adalah bentuk mulutnya yang lebih lebar dan berada di bagian bawah, serta bibir bawahnya yang berbentuk lekukan huruf V. Selain itu, panjang sumutnya lebih pendek jika dibandingkan dengan Carcinectes daxinensis. Kemudian, terdapat 3 jari yang tidak bercabang dan 7 jari bercabang, sirip dada, sirip perut dengan ujung yang tidak mencapai anus, sirip anal, dan sirip ekor yang rata dengan 12 jari bercabang. Dan terakhir, pada sisi atas dan bawah batang ekor, Carcinectes anophthalmus terdapat jaringan adiposa dan garis rusuk yang tidak berkembang. Oke, buat selanjutnya yaitu ada variasi intrapopulasi taksa Carcinensis daxinensis. Nah, dalam suatu populasi hewan, setiap individu tidak selalu sama karena adanya variasi bentuk dan warna yang dipengaruhi oleh faktor genetik dan lingkungan. Nah, di sini saya akan mencontohkan yaitu contohnya pada ikan gua dari genus Carcinensis. Nah, meskipun Carcinensis daxinensis dan Carcinensis anophthalmus terlihat mirip karena sama-sama tidak memiliki pigmen dan matanya pun hilang. Nah, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan yang jelas di antara keduanya. Berdasarkan analisis morfometri, Carcinensis daxinensis memiliki kepala yang lebih kecil, mulut yang sempit, serta barbella atau kumis yang lebih panjang dibandingkan dengan Carcinensis anophthalmus. Nah, analisis PCA juga menunjukkan bahwa kedua spesies ini membentuk kelompok yang terpisah secara signifikan, menandakan adanya perbedaan bentuk tubuh yang nyata. Dari segi warna, ikan hidup tampak merah muda transparan, namun berubah menjadi kekuningan setelah diawetkan. Jadi, meskipun masih berada dalam satu genus yang sama, perbedaan morfologi dan genetik yang cukup besar menegaskan bahwa Carcinensis daxinensis merupakan spesies baru yang berbeda dari Carcinensis anophthalmus atau dari spesies lain meskipun dalam satu genus yang sama. Pemisahan spesies ini terjadi karena adanya perbedaan morfologi dan genetik antara Carcinectes daxinensis dengan Carcinectes anophthalmus. Untuk perbedaan morfologi, Carcinectes daxinensis ini memiliki kepala yang lebih kecil, mulut yang lebih sempit, barbel atau kumis yang lebih panjang, dan pelvic fin atau sirip pelvic yang mencapai anus. Dari seksi genetik, perbedaan gen CYTB antar spesies dalam genus Carcinectes berkisar 5,8 sampai 13,1%, sedangkan antara sampel Daxin dengan spesies lain mencapai 6,9 sampai 12,8%. Nilai ini bahkan lebih besar dari batas perbedaan antar spesies yang sudah diakui yaitu 5,8%. Jadi, berdasarkan perbandingan populasi Carcinectes daxinensis dengan spesimen Carcinectes anophthalmus, ditemukan karakter diagnostik yang berbeda. Karena itu, dari data tipe locality sangat penting supaya tidak terjadi kesalahan dalam klasifikasi.
Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan bukti morfologi dan genetik, populasi Carcinectes daxinensis ini diakui sebagai spesies baru, bukan subspesies. Jadi Carcinectes daxinensis resmi ditetapkan sebagai spesies tersendiri oleh Luo dan rekan-rekannya pada tahun 2024. Nah, penemuan ini juga menambah pemahaman kita tentang evolusi ikan, khususnya di gua Kars di Tiongkok Selatan. Carcinectes daxinensis merupakan spesies ikan yang awalnya berasal dari genus Oreonectes anophthalmos. Pada tahun 2023, Zhou dan kawan-kawan melakukan perubahan genus dari Oreonectes menjadi Carcinectes karena perbedaan morfologi dan juga data molekuler. Selanjutnya, pada tahun 2024, Luo dan kawan-kawan menemukan spesies ikan tanpa mata di daerah Gua Daxing Country, Guangxi, China, yang berbeda morfologi serta genetiknya dengan Carcinectes anophthalmos. Spesies tersebut kemudian dinamakan dengan Carcinectes daxinensis dan diakui menjadi spesies yang baru. Genus Carcinectes memiliki 7 spesies ikan gua tanpa mata. Antara Carcinectes daxinensis dengan Carcinectes anophthalmos ini memiliki banyak kesamaan, di antaranya tubuhnya yang ramping, tidak bersisik, tidak mempunyai mata, dan juga berwarna pucat. Hanya saja ada beberapa perbedaan dari Carcinectes daxinensis dan juga Carcinectes anophthalmos, yaitu pada sirip perut, sirip anal, dan juga sungutnya. Selain itu, Carcinectes daxinensis juga memiliki kepala yang lebih kecil serta mulut yang lebih sempit daripada Carcinectes anophthalmos. Hasil PGA juga menunjukkan adanya perbedaan dari Carcinectes daxinensis dan juga Carcinectes anophthalmos. Sekian pemaparan materi dari kelompok C kelas E. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.